So please sit down, silakan duduk kembali. Saya senang bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di hari ini, tentunya hari yang berbahagia untuk kita bersama-sama ada di tempat ini. Dan ini hari Jumat ya, biasanya hari Jumat adalah hari yang biasa kita, apalagi tanggal merah ya, long weekend. Tapi saudara bisa hadir di tempat ini. Well, saya tidak expect juga bisa hadir sebanyak ini. Jadi kalau saudara bisa hadir hari ini, itu adalah luar biasa, saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Well, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di hari Jumat Agung ini saya ingin membawa sebuah hal agar setiap kita terbuka cara berpikir kita. Kita berbicara mengenai paradoks daripada salib. Nah, kalau kita lihat salib, saudara, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang unik di balik apa yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita. Dan hari ini kita perlu mengerti baik-baik, kita perlu mengenal dengan benar apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rancangan bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan buat Anda dan saya bukan rancangan yang biasa-biasa, tapi rancangan yang luar biasa. Dan rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. So, saya berdoa buat saudara agar saudara hari ini pulang berbeda. Saudara mengalami sesuatu yang dahsyat. Nah, kalau saudara bawa kitab suci saudara, coba kita buka dulu sebentar Alkitab kita masing-masing. Di dalam Yohanes pada pasal yang ke-19, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut dengan Golgota. Dan di situ dia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lainnya sebelah menyebelah. Yesus ada di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20-nya dikatakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Latin, dan juga dalam bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi itu kepada Pilatus, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Yesus ini pernah mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Ayat 22-nya dikatakan, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Ini menarik sekali saudara. Bahwa di atas kayu salibnya Yesus pada waktu Yesus akan disalibkan itu ada sebuah tulisan. Tulisannya adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini ironis sekali sebenarnya. Kenapa? Karena tulisan itu benar. Benar dalam artian tidak masuk akal bagi dunia. Yesus disebut Raja, tapi bagi dunia itu gak masuk akal. Juga bagi kita. Kalau kita melihat Raja, dunia membayangkan Raja itu harusnya kan naik kereta ya, naik kereta kebesaran. Terus rakyatnya angkat tangan, haleluya gitu ya, dipuji-puji oleh rakyatnya, pakai mahkota emas, terus jalannya menuju ke istana. Tapi Yesus beda saudara, dia disebut Raja, tapi dia berjalan kaki sambil pikul kayu salib. Udah gitu dia bukan dieluk-elukan tapi dihina, diludahi, memakai mahkotanya, mahkota duri yang menancap 3 cm ke dalam kepalanya. Lalu dia jalan menuju Golgota untuk dihukum mati. So this is the paradox of salib saudara. Paradoks daripada cross. Bahwa kerajaan Allah itu bergerak berlawanan arah dengan sistem dunia ini. Saya ulangi kembali. Kerajaan Allah tidak jalan searah, tapi berlawanan arah dengan sistem dunia. Itu sebabnya kalau kita percaya pada Yesus, dunia seringkali bertabrakan dengan kita. Iya kan? Dunia mengajarkan kita kalau orang jahatin kita, kita balas lagi. Tapi Yesus berkata, ampunilah musuhmu. Terus, bukan cuma ampuni, tapi apa? Kasihilah musuhmu. Paradoks kan? Itu bertolak belakang dan buat orang dunia ini gak masuk akal. So, karena kita bicara mengenai paradoks daripada salib, maka yang pertama yang kita dapati hari ini adalah salib itu jalan yang terbalik, saudara. Salib itu jalan terbalik buat dunia. Gak masuk akal. Gak nyampe. Kenapa saya katakan terbalik? Mari kita lihat Yesus di dalam Filipi pasal 2. Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada yang menarik dari teks ayat ini. Yesus tidak mempertahankan status, sama-sama katakan tidak mempertahankan status. Yesus mengosongkan diri, Yesus menjadi hamba. Ya, Yesus bahkan taat sampai mati. Beda sekali kan sama dunia. Dunia bilang begini saudara, naiklah setinggi-tingginya kata dunia. Betul nggak saudara? Kalau saudara kerja, maaf ya, nggak nyinggung siapapun. Tapi kalau orang multi level marketing, Anda tidak akan dibiarkan di tempat saudara. Ayo naik lagi, ayo naik lagi, naiklah setinggi-tingginya. Tapi Yesus malah berkata, turunlah serendah-rendahnya. Oke, dunia ini saudara, kita lihat hari-hari kita. Dunia mengejar status. Semua anak-anak tahu kok, dari anak-anak kecil SD sampai dengan orang tua, kita everyday diarahkan untuk apa? Posting status, betul? Status WA kah? Status Instagram kah? Status Facebook kah? Status TikTok kah? Semua orang taruh status. Semua orang ingin diakui statusnya. Dan media sosial memberikan peluang untuk kita taruh status kita di situ. Seolah-olah kita nggak berharga kalau status kita belum dilihat orang, kalau orang belum mengakui status kita. Itu yang dilakukan oleh dunia. Lihat, dunia mengejar status, tapi Yesus mengajarkan dia memilih surrender, dia memilih menyerahkan hidupnya. Dunia berkata, mari promosikan diri kita, self promotion. Hey, saya bisa buat ini, saya punya kemampuan ini, oh saya punya kehebatan ini, saya punya kehebatan yang luar biasa. Kita pengen agar semua orang kenal siapa kita. Tapi Yesus menunjukkan sebaliknya, dia malahan self-emptying. Dia mengosongkan dirinya. So, salib menunjukkan di sini saudara, bahwa kemuliaan kerajaan Allah itu dimulai dari kerendahan hati. Hey, ini jalan yang Tuhan kasih. Bahwa orang yang mau dimuliakan, jalan lewat sini, kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti saudara merasa rendah, minder, itu disebut rendah hati. No, bukan itu. Kerendahan hati artinya saudara rela untuk tidak menjadi pusat daripada kehidupan ini. Sama-sama katakan, saya bukan pusat kehidupan. Saudara yang punya bayi, Anda kalau lihat anak bayi itu selalu jadi pusat kehidupan. Lihat deh, kalau bayi nangis semua mata pasti melihat dan semua orang harus ngerti apa yang anak bayi minta. Bukankah sering kali kita orang Kristen mirip kayak bayi begini? Kayaknya kita pengen jadi pusat kehidupan, kita pengen dilihat, kita apa yang kita mau, orang harus ngertiin apa yang saya teriakan, kamu harus ngertiin dan lain sebagainya. Ini paradoks. Kita nggak diajar untuk ini, tapi kita diajar untuk rendah hati. Bukan pusatnya kita, tapi Yesus. Pelajaran yang kedua hari ini, salib itu kalau kita lihat ada dua pendapat di situ. Kata orang itu kekuatan atau kata orang itu juga kelemahan. Ya, orang melihat salib, mungkin ada orang yang tertawa ketika melihat salib. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Menarik, dari teks ayat ini, dikatakan bahwa di Golgota, di atas kayu salib, sepertinya Yesus tampaknya kalah. Yesus tampaknya gagal, bahkan Yesus tampaknya gak berdaya di sana. Tetapi justru di atas kayu salib saudara, dosa dikalahkan, maut dikalahkan. Bahkan iblis juga dikalahkan. Ya setuju katakan amin. Dunia melihat ini kekalahan. Yesus dikalahkan. Orang pakai salib, lihat baik. Engkau dibilang bodoh, itu sebuah kekalahan bagi dunia. Tapi surga melihat itu adalah kemenangan yang besar. Amin. Makanya saudara, kemenangan Allah di sini saya katakan seringkali tersembunyi dalam penderitaan. Makanya kalau kau saudara jadi Kristen, saudara merasa ada tekanan. Jadi Kristen, jadi orang yang percaya pada Yesus, sepertinya ada sesuatu yang banyak hal yang menghalangi kehidupan Anda. Ada situasi sulit yang ada di depan saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kemenangan saudara itu tidak ditentukan oleh situasi yang nyaman. Sometimes malah saya katakan justru kemenangan Tuhan tersembunyi di dalam tekanan yang sedang kita hadapi. Seorang aderai tidak jadi badannya seperti itu tanpa mengalami tekanan. Berarti tekanan malahan membuat dia badannya menjadi six pack. Tapi kalau orang gak mau menghadapi tekanan, makanya banyak kita badannya one big pack. Nah itu pilihan sama kita. Kalau seandainya kita memilih
mau berjalan, walaupun ada tekanan, tapi kita belajar untuk bersuka cita, maka kita akan selalu senantiasa memiliki jaminan. Saya punya kemenangan di dalam Tuhan. Meskipun situasi saya tidak mudah, meskipun banyak tantangan di hadapan saya, tapi saya percaya kalau saya mengandalkan Tuhan dan bergantung sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan saya. Ada amin. Yang ketiga saudara, salib itu bagi orang dunia itu membingungkan, confusing. Mereka bingung melihat salib. Karena 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, bagi manusia duniawi dia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan saya highlight di sini, dunia tidak dapat gagal paham. Mereka gagal paham saudara. Sebab hal itu hanya dapat dimengerti atau dinilai secara rohani. Dunia tidak bisa menangkap situasi yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kematian Yesus buat dunia itu bodoh. Bodoh sekali dibilangnya. Kenapa demikian? Karena pola pikir manusia, kita ini telah dibentuk oleh apa? Oleh sistem dunia. Kita telah diatur, dikendalikan oleh dunia. Anda bisa lihat gambaran-gambaran dunia saudara. Ya kan? Bahkan saudara lihat dunia ini kita itu manusia dikorup. Pikiran kita dikorup oleh ambisi-ambisi pribadi kita. Kita mengejar keinginan-keinginan kita. Dan kita terfokus kepada apa yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Makanya saudara, dunia ini seringkali bertanya, kalau saya melakukan ini dan itu, apa untungnya bagi saya? Gitu loh. Maaf ya, banyak orang yang melayani di gereja juga bertanya, saya dapat untung nggak melayani di gereja? Kalau saya support di gereja ini, kira-kira saya dapat jabatan apa? Kayaknya familiar ya dengar gini ya. Haleluya. Ada begitu banyak orang yang mau melayani, tapi dia harus dapat sesuatu gitu. Seolah-olah gini ya, kalau jadi usher di depan, saya enggak, itu pekerjaan kecil. Pekerjaan kecil itu saya enggak mau lah jadi usher. Saya pengennya kayak di depan lah, minimal ya singers lah. Gitu kan, atau pimpin pujian lah. Kalau di belakang, saya nggak cocok. Saya cuma mau kasih tahu. Kalau melayani di gereja, bagian itu terlalu kecil buat saudara. Maafkan saya. Maka saudara juga tidak bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan terlalu besar buat saudara. Kita berkata bahwa barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Ya kalau dunia bertanya, ada untung nggak bagi saya? Maka kalau saudara lihat gedung-gedung bertingkat semuanya, orang-orang berlomba-lomba pengen apa? Pengen dilihat oleh orang. Saya takut banyak orang bangun gereja, tujuan agar dia dilihat. Siapa ya? Pemimpin gerejanya, ya kan? Gedungnya, pemimpinnya, agar dia disorot dan lain sebagainya. Kita harus fokusnya kepada salib, karena salib justru bertanya begini saudara. Siapa yang bisa diselamatkan melalui saya? Itu salib. Inilah kontras, paradoks. Dunia cari untung, tapi buat salib malahan dia bertanya, siapa yang bisa diselamatkan melalui saya? Bilang amin. Saya kasih contoh buat saudara yang keempat, kontras dua pemimpin di dunia ini saudara. Dua pemimpin yang sama-sama terkenal. Dua pemimpin yang sama-sama membawa pengaruh bagi dunia. Tapi cara kepemimpinannya berlawanan 180 derajat. Kalau Anda lihat ini dia Genghis Khan saudara, dengan Yesus. Lihat, sama-sama pemimpin hebat. Genghis Khan membangun kerajaan terbesar dalam sepanjang sejarah di daratan dunia, saudara. Caranya Genghis Khan adalah apa? Dia menaklukkan kota demi kota. Dia kuasai dengan cara menebar ketakutan. Dia bunuh siapa yang melawan. Lalu kekuasaannya diperluas, bikin perang sana sini terus menerus. Karena prinsip daripada kepemimpinan dunia adalah saya menang kalau orang lain kalah. Prinsip dunia begitu. Saya senang kalau orang lain sedih. Ya kan? Saya tertawa kalau orang lain menangis. Pernah dengar begini? Ya memang orang dunia begitu, Pastor. Mereka senangnya bikin orang berantem. Mereka menang, orang lain dibikin kalah dan lain sebagainya. Maaf ya. Ini bukan cuma terjadi di dunia sekuler. Di gereja, di pelayanan juga banyak yang model begini, saudara. Loh, benar gak sih? Antar komunitas, antar grup, antar gereja, ya kan? Kalau saya pikir, kadang-kadang kita nggak ngerti ya salib ya. Kita diajar untuk pegang salib.
Makanya prinsipnya begini. Untuk apa? Untuk naik ke puncak melalui penaklukan. Ini dia, gengiskan. Tapi lihat cara Yesus memimpin. Yesus tidak menaklukkan kota, tapi dia menaklukkan semua hati manusia. Caranya apa? Yesus menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, melayani orang yang tertolak. Masih ingat Mother Teresa? Melayani di Calcutta, India, orang-orang miskin di India, saudara. Dia rekrut sama dia, dilayani sama dia, dia bikin center, tempat penampungan, dan dia latih orang-orang, dia berkati orang-orang miskin di sana. Dan itu berhasil luar biasa. Yesus mati bagi orang yang membenci dia. Ini cara Yesus. Makanya prinsip daripada kerajaan Allah adalah aku menang ketika aku mengorbankan diri untuk orang lain. Artinya Yesus naik ke tahta bukan melalui penaklukan, tapi melalui pengorbanan. Makanya hasil kepemimpinan Yesus di sini saudara. Bedanya saya kasih sama saudara dengan Genghis Khan. Genghis Khan memang ditakuti banyak orang. Kerajaannya tetapi runtuh saudara setelah dia mati. Dia menyebar melalui pedang mengambil nyawa. Tapi Yesus dikasih miliaran orang. Begitu Yesus mati kerajaan terus bertumbuh, berkembang dan menyebar melalui kasih dan memberikan kehidupan kepada banyak orang. Di sini paradoks yang terbesar saudara. Genghis Khan menaklukkan dunia dengan membunuh orang lain. Tapi Yesus menaklukkan dunia dengan mati bagi orang lain. Beda gak saudara? Ini Tuhan yang saudara sembah. Ini Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Makanya saudara, dunia berkata pemimpin besar membuat orang-orang di sekitarnya rela mati buat dia. Wah, luar biasa ya. Yang tadi pimpin pujian, yang tadi juga doa pembukaan, Pastor Aris. Saya mau tanya, mau mati bagi saya enggak? Kan anak buah saya sih gitu saudara. Belum tentu saudara. Tapi Genghis Khan berkata dia pemimpin besar mau mati, orang-orang mau mati bagi dia. Tapi kerajaan Allah berkata, pemimpin sejati malahan mati bagi orang lain. Ini yang diajarkan buat kita. Dan Yesus mengundang kita untuk menjadi pemimpin dengan cara yang sama seperti Yesus memimpin. So, this is paradox bagi orang percaya. Ini terbalik sekali buat kita, buat orang dunia. Kenapa? Salib bukan hanya simbol keselamatan. Salib itu pola hidup, sama-sama katakan dengan saya. Salib bukan hanya simbol keselamatan, salib adalah pola hidup. 3, 2, 1, ya. Jadi kalau saudara pakai salib, itu bukan aksesoris saudara, maaf ya. Itu pola hidup. Anda yang pakai salib harus tahu ini. Pola hidupmu harus sama seperti Yesus. Bilang amin dulu nih. Gak usah dicopot salibnya, gak enak saya jadi habis ngomong begini. Tetapi gak apa-apa. Tapi saya mau katakan buat saudara, itu pola hidup saudara. Makanya ingat baik nih, Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Sangkal diri terus pikul salib dan nggak ada di situ dibilang kamu yang ikut Yesus ya orang yang mau ikut aku bikin terkenal, orang akan memuja-muja kamu. Tidak, ayatnya berkata sebaliknya. So, this is yang kelima, salib memberikan before and after. Saudara hari ini kenal salib, saudara hari ini dibuka matanya. Ayo kita pulang harus berubah. Before mengenal salib, karir yang kita punya, kita pakai untuk diri kita sendiri. Uang yang ada pada kita, untuk diri kita sendiri. Seenak-enaknya kita, maunya kita dan lain sebagainya. Pelayanan kita untuk pengakuan agar orang lihat, hei saya seorang yang bisa melayani Tuhan dengan kemampuan ini dan itu. Relasi hubungan yang kita bangun hanya untuk demi keuntungan agar saya semakin banyak keuntungan. But hari ini, ketika engkau mengenal salib, maka karir berubah. Jadi alat untuk memberkati orang lain. Amin. Uang yang ada padamu, itu dipakai untuk apa? Menolong orang, pelayananmu untuk menyelamatkan orang dan hidupmu untuk alat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. So salib mengubah pusat hidup kita. Bukan lagi dari self, tapi berubah menjadi Savior-centered life. Amin. So pusatnya bukan diri kita, tapi pusatnya adalah Yesus. Bilang amin. Makanya tulisan di salib itu benar. Yesus adalah Raja. Sama-sama katakan, Yesus adalah Raja. Lagi katakan, Yesus adalah Raja. Kalau dia Raja, berarti kita bukan rajanya. Bilang amin dulu nih. Kita bukan raja atas bisnis kita bukan raja atas rumah tangga kita bukan raja atas pekerjaan kita bukan raja atas manajemen kita. Semua yang raja adalah Yesus. So, kalau saudara pulang, saudara harus ingat ini. Saudara mau diberkati, Tuhan mau pakai saudara, amin.
Kalau saudara mau diangkat naik, ini jalannya. Adalah jalan turun, lewat bawah saudara. Kalau mau diangkat naik, jalannya lewat bawah. The way to up is down. Kalau saudara mau hidupnya panjang, saudara harus rela jalannya adalah kematian. Matikan kedagingan, matikan keinginanmu, matikan keinginan kita. Kalau kau mau panjang umur, banyak orang stres hidupnya kenapa? Karena gak matiin dagingnya. Masih banyak hal yang dia mau, yang dia mau. Tapi kalau kau matikan keinginanmu, kau umur panjang saudara. Kau relax. Hello, jangan tunggu umur 70 baru berkata, iya saya mau rela mati. Justru dari sekarang, halo. Banyak kan anak-anak muda sudah berpenyakitan banyak saudara. Kenapa? Karena mengejar keuntungan hidupnya dia sendiri. Tapi hari ini kita belajar untuk mati. Agar apa? Agar kita umur panjang dan hidup kita efektif bagi kerajaan sorga. Dan jalan memberi adalah kebahagiaan. Mau bahagia? Ternyata bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bahagia itu adalah apa? Berbagi saudara. Hello. Terbalik kan? Ini paradoks. Kalau kita mau ngumpulin sebanyak-banyaknya, malah kita gak pernah bahagia. Tapi berbagi. Saya sama istri saya, kalau saya hitung-hitung, saya mungkin udah kaya raya kali saudara. Tapi saya kaya sih, semakin kaya di dalam Tuhan. Karena saya sama istri saya, kerjanya berbagi saudara. Memberkati. Iya. Saya ngajarin ini kenapa? Saya nunjukin ini sama anak-anak saya, agar anak-anak saya jangan kopet, medit, bin pelit. Saya harus orang tuanya harus nunjukin lah, saya harus berbagi, saya harus memberkati anak orang-orang sekitar saya. Agar mereka melihat bahwa bapak mamanya diberkati karena bapak mamanya berbagi. Makanya bapak mamanya bahagia bukan karena mengumpulkan, tapi karena berbagi. Amin. Jadi pertanyaannya di hari ini, siapa yang kita ikuti? Raja versi dunia, Genghis Khan, or Jesus Christ yang memikul salib. So, the choice is in your hand. Pilihannya ada di tangan saudara. Before you go home, sebelum Anda pulang, Anda putuskan hari ini. Anda mau mengikuti pemimpin yang mana? Saudara pernah nonton film di Netflix, Diktator, Jenderal Aladdin yang jenggotnya panjang. Siapa yang pernah nonton? Oh ini Jenderal Aladdin saudara, diktator saudara. Anak buahnya saudara, kalau saya mungkin kayak Jenderal Aladdin saudara. Kalau ada anak buah saya yang kurang menurut saya, langsung diginin. Itu hukuman mati arti saudara. Jadi kalau semua yang di sekitar dia ngeri sedap. Salah sedikit, mati langsung saudara. Dan itu yang terjadi. Tapi kita belajar bukan mengikuti Genghis Khan. Tapi kita belajar, kita punya raja, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Karena setiap orang percaya dipanggil bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Tapi kita dipanggil untuk menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Siapa yang mau? So please raise your hands. Boleh angkat tanganmu. Biarkan Roh Kudus menguatkan Anda. Biarkan dia memimpin engkau. Biarkan dia membawa engkau untuk berjalan di dalam kemuliaan-Nya. Roh Kudus hari ini melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami semua mengikuti, bukan mengikuti Raja dunia. Tapi mengikuti Raja di atas segala Raja. So our leader, only Jesus Christ. Hanya Yesus yang kami ikuti. Panutan hidup kami, pemimpin kami hanya Yesus. Dan kami bergerak mengikuti Engkau Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus
hidup.